Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan kita selalu berharap dan terus berdoa dan tentunya berusaha. Semoga rezeki kita di era-era sulit seperti saat ini tetap dilancarkan dan ditambah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya karena di sebelah saya ada senior tentunya yang memiliki pengalaman luas terkait dengan program Keluarga Harapan. Dan di sebelah saya beliau adalah, bisa dipanggil Mbak atau Ibu nggih? Mbak aja. Oh, Mbak aja. Di sebelah saya ada Mbak Intan, Mbak Ayu Intan Purnamasari. Beliau adalah pendamping program Keluarga Harapan sejak tahun 2014. Dan beliau adalah pemateri yang kita seleksi dan terpilih untuk kita diskusi hari ini terkait dengan Family Development Session. Apa itu FDS? Baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan FDS, kita ingin menyapa dulu. Mari, Mbak Intan, silakan diperkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore. Bersyukur banget ya, ini saya ada di YouTube. Teman sekaligus YouTuber PKH yang pastinya bersyukur banget bisa sharing di sini sama Mas Dayat juga, karena saya juga alhamdulillah ya, katanya Mas Dayat tadi senior tapi ya nggak senior banget. Cuma saya di sini di PKH dari 2014, alhamdulillah kayak gitu. Dan perlu Anda ketahui, rezeki saya juga ketika ada dari Kementerian Sosial, Balai Diklat mengadakan diklat untuk pelaksanaan FDS. Iya benar ya, Dik ya. Dan alhamdulillah kita, ya saya sebagai angkatan yang lebih muda 2 tahun dari Mbak Intan ini, kebetulan kita berdua mendapat kesempatan untuk diklat bersama. Iya, benar waktu banget. itu di Balai Jogja. Di Jogja ya, di Jogja. Dan jadi, kita praktek FDS di daerah Sleman ya, Mbak? Ya, jadi juga deket Malioboro juga, jadi kita juga bisa seneng-seneng di situ. Saya juga seneng bisa partner sama Mas Dayat juga. Nah, jadi waktu diklat, alhamdulillah saya juga bisa berkesempatan mencari informasi dan menggali pengalaman-pengalaman dari senior saya, termasuk juga Mbak Intan. Oke, sekarang Mbak Intan, kita di kesempatan ini akan membahas terkait dengan FDS atau istilah mudahnya adalah pertemuan kelompok. Iya sebetulnya. benar. Nah, ketika oleh Kementerian Sosial disebutkan istilah FDS ya Mbak, atau Family Development Session. Sebetulnya menurut Mbak Intan, perbedaan utama dari pertemuan kelompok sebelum FDS dengan adanya FDS ini apa? Beda ya, Dek ya. Jadi gini, alhamdulillah dari 2018 nggak salah ya. Iya, 2018 ini kita dimulai 2019 awal dimulai FDS Family Development Session, dan di situ beda banget kita pertemuan kelompok biasa yang dulu ya, Dek ya. Jadi di sini pertemuan kelompok sama-sama nyaman, sama-sama bagus, cuma dari pertemuan kelompok yang biasa ke FDS ini ada bedanya. Jadi gini, kalau pertemuan kelompok kita silaturahmi dengan KPM ya, kalau kita nyebutnya di PKH itu KPM, keluarga penerima manfaat, seperti itu. Jadi di sana nggak hanya silaturahmi seperti itu. Jadi saya juga sharing sama ibu-ibu terkait gimana hak dan kewajibannya ibu-ibu seperti itu. Ibu-ibu mendapatkan hak dari Kementerian Sosial, yaitu mendapatkan bantuan. Nah, tapi saya selalu memastikan ibu-ibu harus menjalankan kewajibannya seperti itu. Kewajibannya di sana itu saya juga harus bagaimana kesehatan anaknya. Setelah itu seandainya anak itu sekolah, ibu-ibu harus bisa jangan sampai anak ini putus sekolah. Ya, apalagi malas masuk apalagi sekolah. malas kayak gitu. Jadi menyemangati anaknya untuk semangat untuk sekolah, jangan sampai putus sekolah di tengah jalan. Apalagi udah diberikan bantuan ya. Jangan sampai. Jadi ya itu pertemuan kelompok fokusnya di hak dan kewajiban itu. Setelah itu silaturahmi, selalu sharing tentang gimana kabarnya ibu-ibu setiap bulan seperti itu. Karena pertemuan kelompok ini kan saya 1 bulan sekali ya, Dek ya. Benar. Jadi seneng. Di sana kita juga nggak hanya pertemuan kelompok tapi nambah keluarga kayak gitu. Ada risannya nggak, Pak? Apa? Ada risan?
Tapi saya nggak pakai arisan Oh, kayak nggak gitu-gitu. pakai arisan, ya. Jadi ya sharing-sharing aja, seandainya misalnya ada kumpul-kumpul pengen masak-masak, monggo kayak gitu adik. Iya. Jadi kayak gitu kalau pertemuan kelompok. Tapi sekarang ini kan adanya FDS. FDS. Lebih baik lagi itu, Dek. Jadi lebih baik lagi. di sini saya senang adanya FDS ini karena membuat apa ya? Family Development Session. Jadi sesi membangun keluarga ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar itu pasti nanti akan ngikutin kok anaknya gitu. Jadi membuat generasi ini lebih maju ke depannya. Lebih maju ke depannya. Jadi saya ini kan di sini bukan mengajarkan ya, sama-sama belajar kayak gitu. Jadi di sini FDS ini kita melatih ibu-ibunya, banyak di sini modulnya. Nanti kita jelaskan ya, Dek ya. Jadi manfaatnya banyak banget sih FDS ini. Jadi saya kalau misalnya bilang nyaman pertemuan kelompok atau FDS, dua-duanya sangat nyaman, tapi lebih baik FDS kayak gitu. Lebih baik FDS. Seperti itu. Ya, jadi dari yang disampaikan Mbak Intan tadi, lebih baik FDS karena di FDS tadi ada modulnya, Mbak ya. Ya, ada. Dan di modul itu sudah dijelaskan banyak hal terkait dengan nanti apa saja itu kita nanti akan tanyakan di Mbak Intan. Yang jelas di dalam PKH, ibu-ibu KPM tadi memiliki kewajiban. Salah satunya menghadiri pertemuan kelompok bulanan. Benar. Kalau dulu namanya pertemuan kelompok biasa, sekarang FDS atau bahasa Indonesianya itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. P2K2 seperti itu. Jadi ibu-ibu tidak hanya diberi bantuan saja atau hanya diberi bantuan untuk membiayai anak sekolah, lalu untuk balitanya misalnya. Tapi dengan adanya FDS, tadi dikatakan Mbak Intan, ibu-ibu ini dibuat lebih maju ke depan. Jadi istilah kerennya mindset ya yang dirubah ya Mbak Intan ya. Benar-benar dirubah mindset. Nah di FDS itu apa saja sih Mbak yang bisa diberikan kepada ibu-ibu untuk dipelajari bersama? Di FDS ini, jadi benar ya katanya Mas Dayat ya, ada beberapa sesi atau modul ya yang kita pelajari di sini ya. Jadi ini ilmunya bermanfaat banget buat KPM, ibu-ibu KPM kayak gitu. Kalau ibu-ibu rajin kumpulan, pertemuan kelompok sama kita para pendamping, insya Allah seneng deh menghadiri kumpulan ini, seneng kayak gitu. Di antaranya bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik kayak gitu. Orang tua yang lebih baik, Setelah itu bagaimana cara mengatur keuangan, yang kedua. Terus yang ketiga itu bagaimana tentang kesehatan dan gizi, itu kesehatan dan gizi. Setelah itu yang keempat tentang perilaku anak. Karena anak itu mempunyai hak ya, ibu-ibu ya yang pasti ya. Benar ya. Anak itu punya hak ya. Setelah itu yang kelima tentang kesejahteraan sosial. Jadi contoh penyandang disabilitas seperti itu, dan lansia. Lanjut usia seperti itu. Banyak kan, Dek? Banyak sekali. Jadi di FDS itu komplit ya Mbak. Iya, ilmunya banyak beragam. Iya, jadi ibu-ibu yang mengikuti FDS ini bisa punya banyak ilmu yang bisa disaringkan bersama pendamping. Mulai dari tadi menjadi orang tua yang lebih baik. Terus mengelola ekonomi keluarga. Menurut Mbak Intan, ada tidak perubahan atau efek yang Mbak Intan temukan selama mendampingi ibu-ibu? Setelah biasanya kan sebelum FDS Mbak Intan pernah tahu ya ibu. Setelah FDS itu pernah tidak menemui perubahan perilakunya. Jadi alhamdulillah setelah saya beberapa tahun kemarin sebelum adanya corona ya, Dek ya. Semenjak saya melakukan FDS yang pasti saya menemukan perilaku yang ini contoh tentang masalah kesehatan dan gizi kayak gitu. Jadi dulu itu ada KPM saya yang suka makan mie instan seperti itu contoh ya. Makan mie instan. Jadi ini setelah adanya FDS bahwa mie instan tuh nggak baik ya kalau dikonsumsi setiap hari ya seperti itu. Alhamdulillah taunya dikasih omongan seperti ini alhamdulillah sekarang udah jarang makan mie instan. Setelah itu ada juga tentang masalah ini pengelolaan keuangan. Paling penting ya Mbak ya ekonomi karena itu pasti Mas ya. Jadi senang ibu-ibu KPM kalau saya memberikan ilmu, berbagi ilmu lah ya. Menjadi bagaimana cara pengelolaan keuangan seperti apa. Dulu saya menyarankan tentang amplop-amplop sistem amplop ya, yang di amplop-amplop itu. Jadi kita harus memilah bagaimana amplop ini, contoh ada amplop membayar listrik, terus setelah itu tentang bayar uang sekolah anak, terus makan kayak gitu. Jadi alhamdulillah setelah ibu-ibu melakukan amplop-amplop itu, dia bisa mengatur keuangannya. Dan yang paling penting ibu-ibu harus memilah antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang sangat penting, Dek. Jadi kita tuh nggak boleh maksa keinginan harus terpenuhi, nggak bisa. Jadi yang diutamakan harus kebutuhan. Yang diutamakan harus kebutuhan. Dan di FDS itu
Iya, keinginan bisa ditunda berarti? Bisa lah. Oh, bisa ditunda. Bisa banget, makanya itu sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Berarti Mbak Intan langsung bisa mengetahui ya kalau ada perubahan. Iya, perubahan karena ibu-ibu pola sering pikir. sharing deh. Karena setiap bulan kita ketemu, akhirnya Mbak Intan, alhamdulillah ya kemarin saya membuat amplop-amplop. Ini seneng tahunya saya bisa mengatur keuangan saya, nggak sampai permisi ya, nggak sampai utang. Nggak Jadi saya nggak menyarankan KPM saya untuk misalnya nggak punya uang harus berhutang, nggak bisa. Jadi harus menjual asetnya terlebih dahulu. Untuk yang paling penting, jangan langsung berhutang. Ibu-ibu harus memikirkan dulu jangka panjangnya seperti itu. Iya. Kalau punya aset, ya ini dulu iya, dikelola ya kan, dulu. daripada kita berhutang. Daripada berhutang. Itu yang penting dalam pengelolaan keuangan. Benar-benar. Takutnya kalau misalnya jalan pintasnya langsung berhutang, gali lubang tutup lubang. Bener banget. Terus masalah tadi menjadi orang tua yang lebih baik. Di dalam modul FDS itu sebetulnya orang tua yang lebih baik itu seperti apa, Mbak Intan? Jadi orang tua yang lebih baik itu memberikan contoh yang baik ya untuk anak-anaknya. Jadi permisi ya, perbuatan harus, perkataan kita tuh harus sesuai dengan perbuatan kita. Permisi seperti itu. Diajarkan seperti itu juga. Jadi perkataan kita contoh ya, Dek jangan main HP maghrib-maghrib ya. Tapi orang tuanya main HP. Kan nggak sesuai tuh ya. Pasti anaknya itu akan ikut karena anak ini pasti akan mencontoh 100% perilaku dari orang tuanya. Makanya kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Dengan cara tutur kata, perilaku. Ya, dari itu dulu ya kecil. Luar biasa. Jadi saya tertarik dengan yang dibahas Mbak Intan. Ada banyak buktinya, ada perubahan KPM karena dilaksanakannya FDS tadi. Terkait dengan KPM tadi yang mengelola keuangannya ternyata sukses setelah diadakan amplop-amplop. Sistem amplop. Sistem amplop. Dan saya rasa di sini Mbak Intan berkompeten sekali ketika menyampaikan materi pengelolaan keuangan karena beliau ini sarjana ekonomi. Ya, perlu Anda ketahui. Mbak Intan ini adalah sarjana ekonomi yang dulunya juga bekerja di bank. Dan saya rasa modul untuk pengelolaan keuangan beliau sangat menguasai untuk disampaikan kepada KPM. Nah, sekarang Mbak Intan di lapangan sebagian besar itu kita temui. Jadi tidak menutup tidak menutup kemungkinan lah. Intinya ada KPM ini kan sifatnya berbeda-beda. Iya, benar. Ada KPM yang ingin belajar ya untuk mengembangkan pengetahuannya. Ada yang punya asumsi agar masa depan anaknya minimal ini tidak seperti orang tuanya. Ya benar, Dek. Dan juga ada KPM yang acuh sampai hari ini, Mbak Intan. Intinya KPM itu hanya peduli bantuan cair, kalau sudah cair selesai. Nah, triknya Mbak Intan ketika ada KPM yang malas untuk mengikuti FDS ini seperti apa? Iya. Jadi kalau trik ini ya, namanya KPM ini beda-beda banget ya, watak, perilaku. Jadi saya ini gimana ya, kita nggak bisa ya menjudge orang untuk harus ikut kita, nggak bisa ya Dek ya. Jadi semua itu harus belahan seperti itu. Jadi seandainya misalnya KPM ini hanya melaksanakan kewajibannya aja, menerima bantuan aja, tapi nggak mau ngikutin kumpulan atau FDS, mungkin saya lebih pendekatan ya Dek ya. Jadi kita harus pendekatan dulu, kenapa Bu kok nggak mau ikut kumpulan seperti itu. Jadi seandainya baik, tapi kalau seandainya lama-kelamaan seperti itu ya nggak bisa Dek. Karena itu kewajibannya ibu-ibunya seperti itu. Kita juga harus tegas. Jadi yang pertama ya harus didekatin perlahan-lahan. Tapi insya Allah KPM itu bisa kok kalau diajak baik-baik seperti itu. Tapi insya Allah semuanya KPM itu alhamdulillah seneng banget ikut FDS. Karena ilmu itu sangat bermanfaat. Ilmu itu mahal loh Dek. Benar apa enggak? Jadi kalau udah ada ilmu masalah tentang keuangan, apalagi tentang gizi ya, seneng banget ikut kumpulan. Malah semenjak ada FDS tuh malah antusias untuk kumpulan seperti itu. Ya ilmu itu mahal, jadi kita mungkin saya dan Mbak Intan untuk mendapatkan ilmu itu kita harus sekolah ya dengan biaya yang tentunya mahal banget. Dan dengan adanya FDS ini sebetulnya ini adalah momen yang bagus sekali untuk ibu-ibu karena ya kita bisa sharing ilmu tanpa kita harus mengeluarkan biaya sebenarnya. Benar sekali seperti itu ya. Nah, karena tadi Mbak Intan sudah punya trik, jadi untuk ibu-ibu yang masih malas FDS kan diadakan pendekatan secara bertahap. Dan pastinya karena ini kewajiban kan ada sanksinya ya Mbak Intan ya? Iya dong. Kalau tidak mengikuti FDS. Pasti tahu sendiri sanksinya apa. Apalagi yang KPM saya ya Dek ya, kalau udah lama seperti itu berarti ibunya sudah nggak respon terhadap PKH. Karena PKH ini benar-benar banyak loh Dek yang kepingin ikut PKH ya kan Dek ya. Seandainya dia memang nggak mau kayak gitu, nggak respon terhadap PKH, ya gimana lagi ya Dek ya, mungkin dia memang udah
bisa mandiri sendiri seperti itu ya. Sudah tidak butuh lah istilahnya kalau nggak mau ikut kewajibannya seperti itu. Ya kayak gitu, karena banyak yang pingin ikut PKH deh. Iya. Dan perlu Anda ketahui jika Anda malas untuk hadir di FDS, itu Anda bisa diistilahkan sebagai KPM yang tidak komitmen. Iya benar. Nah, tidak mulai komitmen. dari bantuan ditahan sampai dengan dikeluarkan dari ya. PKH. Ya benar banget. Seperti itu. Nah, Mbak Intan, susah senangnya selama menjadi pendamping PKH? Susah senangnya, alhamdulillah senang terus ya Dek ya, gimana ini ya. Alhamdulillah saya ini udah 7 tahun di PKH dari ya, 2014. Saya juga kok bisa ya sarjana ekonomi kok kesini ya Dek ya. Dulu saya basicnya memang perbankan kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya itu awetnya di sini ya, di PKH ya, bukannya ini ya, tapi memang hatinya ini kayak cocok gitu loh ya. Apalagi saya tuh seneng apa ya, ketemu ibu-ibu tuh seneng, saya tuh seneng bisa komunikasi, ngobrol gitu loh, sharing tuh seneng banget. Mungkin akhirnya ini juga basic saya ya Dek ya di PKH. Alhamdulillah selama 7 tahun, sedihnya tuh apa ya? Ya nggak ada sedihnya, seneng terus. Soalnya apa? Ketemu ibu-ibu aja saya sudah seneng ya, bisa ngobrol. Apalagi saya kan sebelumnya belum tahu Medan itu gitu. Jadi seneng aja terus dengan apa bahasanya dia, saya juga ini. Jadi komunikasinya juga enak juga kok. Ibu-ibunya juga baik, jadi seneng lah, seneng terus ikut PKH apa. Semoga PKH langgeng deh kayak. Ya, tidak ada bosannya ya Mbak ya? Nggak ada bosannya dan enak mas, nggak mau. Ya. Mbak Intan, terus yang ingin saya tanyakan, harapan Mbak Intan untuk PKH kedepannya ini apa? Karena kita baru saja berulang tahun ke-14 ke-14 tahun PKH, di tanggal 25 kemarin kita ulang tahun PKH. Anniversary yang ke-14 tahun ya. Ya, harapannya Mbak Intan untuk PKH kedepannya dan juga kepada KPM ini apa? Kalau harapannya untuk PKH ya Dek ya, semoga PKH ini langgeng, semoga PKH ini dapat selalu berbagi apa ya, kebahagiaan untuk masyarakatnya, terus memudahkan masyarakatnya untuk bisa membantu ya banyak orang ya Dek ya. Tentang Kementerian Sosial juga semakin jaya terus di udara. Pokoknya langgeng terus selamanya. Amin. Jaya ya, amin. Karena ini program bagus ya Mbak. Iya, insya Allah program bagus ya, bagus banget malah. Untuk KPM? Untuk KPM-nya kedepannya diharapkan yang udah menjadi KPM PKH itu harus bersyukur ya Dek ya, karena apa namanya, selain ibunya mendapatkan bantuan, ibunya juga mendapatkan ilmu di PKH. Jadi bisa menyekolahkan anaknya sampai ini, bantuannya bisa membuat ini apa rezeki untuk banyak orang seperti itu. Jadi membuat anaknya jangan sampai putus sekolah. Kalau udah ikut PKH, jangan sampai anaknya ibu itu putus sekolah eman seperti itu. Ya, jadi saya harapkan KPM PKH ini lebih bersyukur lagi. Selalu bersyukur, apapun yang didapat selalu bersyukur. Karena belum tentu ya Bu ya di sekitar kita ada yang belum mendapatkan. Benar. Jadi tetap selalu bersyukur apapun berapapun. Ya, jadi ketika Anda yang sekarang saat ini menonton video saya dengan Mbak Intan, jika Anda sudah sekarang saat ini posisinya adalah sebagai penerima PKH, kuncinya adalah bersyukur. Iya benar. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara selain Anda menerima hak, contohnya untuk menerima bantuan, lalu menerima fasilitas kesehatan gratis, Anda juga cara mengungkapkan syukurnya dengan cara menjalankan kewajiban yang ada, termasuk juga menghadiri pertemuan kelompok atau FDS. Oke, sebagai closing statement-nya, saya ingin Mbak Intan menutup kesempatan video kali ini dengan itu nasihat Mbak Intan untuk para pendamping PKH seluruh Indonesia yang memang kita tahu medan dampingan kita itu ada yang mudah dan juga ada yang sulit. Nah, bagaimana triknya agar kita sebagai pendamping sosial ini tetap bersemangat untuk sharing ilmu kepada ibu-ibu Mbak Intan? Silakan. Jadi ya di sini penutupannya terima kasih banyak ya. Jadi untuk pendamping sosial dimanapun berada, dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTB, NTT, semuanya, seluruh wilayah Indonesia, tetap selalu semangat ya, tetap selalu semangat. Jadi pekerjaan itu amanah ya Dek ya. Jadi kita harus bekerja secara ikhlas, secara jujur, insya Allah berkah untuk keluarga kita. Jadi pendamping sosial dimanapun Anda berada, selalu semangat, jaga kesehatan yang pasti, karena kita berhubungan dengan ibu-ibu yang hebat seperti itu ya Bu ya Dek ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat ibu-ibu. Jadi jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Ya, benar sekali. Terima kasih ya buat Mas Dayat yang sudah
menjadikan saya narasumber. Yang pasti saya di sini juga bangga di sini sudah memberikan informasi kepada ibu-ibu. Jangan lupa ya subscribe dan tes di ini ya loncengnya ya dia. Semoga informasi-informasi kedepannya lebih bermanfaat lagi untuk inspirasi Oktara. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa di kesempatan kali ini, Mbak Intan. Tetap semoga Mbak Intan selalu sehat selalu ya, dan semoga bagi Anda yang menonton video ini seluruhnya KPM se-Indonesia, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, itu saja informasi yang bisa kami berikan di kesempatan video kali ini. Jika misalnya ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.